Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal kiram, saya muliakan, saya hormati Gurunda Andre Guruta Dr. Kiai Haji Muhammad Arifin Sahaka MAG. Beliau adalah guru saya, dosen saya di Institut Agama Islam Asadiyah. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Sama-sama kita muliakan Toma-toma lebiki Ibu Camat Tanite Riyad Tambarat. Semoga beliau disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita muliakan, kita hormati alena Toma-toma lebiki Pak Lurah bersama seluruh jajaran pemerintah kelurahan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh perempuan yang sempat hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi paripurna, Nabi sempurna. Tidak ada manusia yang mengalahkan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi Nabi tan atau makada manusia sempurna. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi yang paling sempurna? Karena satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang disebut Nabi besar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu tergolong Nabi besar bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena kegantengannya, akan tetapi khuluqin azim, memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya. Jadi Nabi itu menjadi manusia besar, Pak, karena akhlaknya. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan manusia tergantung akhlaknya, Pak. Ya ko angka to matandri sikolana na dega ga ampe kedo na dega ga papakiade na dega ga guna-gunanya tu Pak ina tu na mega matandri galarna sidap-pedap galarna masususungan na iki kadang-kadang tanda tangan palsu minapake ko kantoro korupsi kiri kanan biasa denendre ko kantoro na suro misi bawana maceklo. Kenapa? Karena orang yang seperti ini tidak memiliki akhlak yang mulia. Nah ini jamaah dirahmati Allah. Akhlak inilah yang menentukan kemuliaan manusia. Jamaah dirahmati Allah. Andainya na karena waramparang manusia menjadi mulia, tentu angka kolalena akurangi Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Bu, Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman, betul. Nabi Sulaiman dalam riwayat itu pasir-pasir rumahnya emas. Bahkan saya pernah baca satu riwayat kunci rumahnya Nabi Sulaiman ada satu pintu besar
3 orang yang angkat kunci rumahnya Pak. Sip digonci bola telu temakai. Di Indonesia banyak orang kaya Pak, tapi belum ada kunci rumahnya 3 orang yang angkat. Bahkan di Indonesia ada orang kaya punya istana, namanya Kanjeng Taat Pribadi. Sekarang kayaknya masih di penjara Pak. Ya, kunci rumahnya nak kantong-kantong nih. Ya, tapi kunci rumahnya Nabi Sulaiman Pak, 3 orang yang angkat. Begitu kayanya Nabi Sulaiman, tidak dipuji dalam Al-Quran Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Andainya karena kecerdasan Pak, kepintaran, dipuji Nabi besar, tentu ada dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Karena Nabi yang sangat cerdas itu Pak, salah satunya adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan hewan-hewan. Bahkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa mak bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah iya Nabi Musa mak bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Begitu cerdasnya Nabi Musa Pak. Tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Andainya karena gartana, kegantengannya, ya tentu angka rilalena akurangi Nabi besar Yusuf alaihissalam. Karena Nabi yang paling ganteng Pak adalah Nabi Yusuf. Bagaimana kegantengan Nabi Yusuf Pak? Nabi Yusuf ye kuma depu-depu ngi makun raya mapuluh-puluh ladang. Dena sedingi nakir-kir jarinna, nawat-tawatta jarinna si bawa ladange. Narikul labe Nabi Yusuf terlena mitai maga-maga roganten Nabi Yusuf. Dena sedingi makun raya nawat-tawat tajarina kulabo Nabi Yusuf asalnya 7 mata moy Nabi Yusuf tadi mana peringgaralinoy ya maka tasadiro gartana Nabi Yusuf. Tapi degaga kulalena kurangi Nabi besar Yusuf alaihi salam tidak ada Pak. Ayo kalau kimi tega gartana Nabi Yusuf ya papa ada pacar mah apa ke gartana Nabi Yusuf. Iya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam Pak, di samping dia ganteng, dia juga bertakwa kepada Allah. Ya kumelo ibilang ibu ranewe mako kue Pak, depa gaga mulai kalai ketakwaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda oleh wanita cantik, ya ceri tama kamarai. Aga nasa Nabi Yusuf, inni akhafullah, me tahu kak ripong Allah Ta'ala, digoda ni kumakun raya, sifat dua-dua ni lalu nak kamarai. Na goncin ni makun raya kamarai, maka damu pa Nabi Yusuf, inni akhafullah, me tahu kak ripong Allah Ta'ala. Coba Pak, ya tu burane mako kue dena nakada inni akhafullah, maka daman ni bawang inni kesempatan. Si salah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf setakwa-takwanya Pak, degaga kulalena akurangi Nabi besar Yusuf alaihi salam. Satu-satunya Nabi yang disebut sebagai Nabi besar adalah Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, Maulid ini dari dulu sampai sekarang muncul beberapa orang-orang yang berbeda pendapat. Ada orang yang mengatakan Maulid itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan Maulid itu adalah mubah, dan ada yang mengatakan Maulid itu adalah bid'ah. Iya. Orang yang mengatakan Maulid adalah sunnah, ia mengambil beberapa riwayat. Seperti hadis Nabi mengatakan addibu auladakum antuhibbunan Nabi. Pak buruangi anakmu mapo jiri Nabi ta. Pak buruangi wija-wijamu salesuremu keluargamu mengidolakan Nabi. Itu hadis Pak. Nah dek gaga onrong bagaimana memperkenalkan anak-anak kita untuk lebih kenal dengan Nabi, lebih cinta kepada Nabi. Kecuali kita harus mengingat-ingat kelahirannya, menceritakan dengan berkumpul-kumpul tentang sejarah kehidupannya, dan bagaimana kita mengenal bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam Maulid. Itu Pak. Ada yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Magi nasengi bid'ah, nasabat dena kena pegau ina bid'ah.
Dito nang kana pegawi nasa sahabat na Nabi tak. Jadi nasa bid'ah itu mah maulud tahu ini orang tak paham Pak. Bagi saya dia tidak paham. Ya ko maulid bid'ah berarti pengajian tak majelis taklim itu bid'ah semua. Nah sebab digaga majelis taklim di zaman Nabi, detoga pondok pesantren sama Nabi. Jadi nigi utama pondok pesantrennya bid'ah mana? Nah itu Pak. Karena perintah dalam Al-Quran dan hadis hanya untuk menuntut ilmu. Dia agama kada tamak ku SD, tamak ku SMP, tamak ku SMA. Kenapa? Karena SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren itu hanya sarana. Sama dengan dakwah. Dakwah itu wajib. Tapi saranana ada lewat maulid, ada lewat majelis taklim, ada lewat kajian, ada lewat daurah Islamiyah macam-macam. Itu semua tidak ada hadisnya. Karena dia adalah sarana dakwah. Sama dengan maulid, sarana dakwah untuk menyampaikan syiar-syiar Islam. Jadi bagi saya maulid itu adalah sesuatu yang sangat baik. Bahkan bisa menjadi sunnah bila diisi kegiatan-kegiatan sunnah. Agak lisekna. 1. Baca Al-Quran. Purani Bang Haji tahu. 2. Penyampaian pemerintah. Pemerintah wajib menyampaikan perkara penting kepada masyarakatnya. 3. Ceramah agama. Ceramah itu menyampaikan ayat Allah, perintah agama. 4. Baca doa. Berdoa itu perintah agama. 5. Makan telur. Makan telur itu perintah agama. Kulu wasyrabu min rizkillah halalan thayyibah. Andre dan nia inungi papedale na pong Allah Ta'ala yang halal dan suci. Telur halal apa suci? Halo? Telur halal atau suci? Dua-duanya. Makanya semua kegiatan dalam maulid itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia gak agak bid'ah koro, dia gak agak Pak. Ya, yaitu katulu-tulu mana bangsa nih Pak. Ya, mohon maaf ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita berbicara persoalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang makutanai Pak. Maka dari surun Allah Ta'ala tunjukkan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Maka dia Nabi i'adilu bittijarah. Kamu harus berlaku adil dalam perdagangan. Itu. Beberapa hari kemudian engkau kasih tahu makutana ku Nabi tak tahu lain. Surun Allah Ta'ala tunjukkan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Amalan apa yang terbaik? Makanya Nabi tak la tusyrik billah. Jangan engkau menduakan Allah. Aja mupadui pun Allah Ta'ala. Beberapa hari kemudian ada lagi orang datang bertanya, amal apa yang terbaik ya Rasulullah kalau saya ingin masuk surga? Makanya Nabi Muhammad SAW birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Beberapa hari kemudian engkau situ makutana, ya Rasulullah amalan apa yang terbaik yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Nah, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'dilu bittiqran. Kamu harus berlaku adil di dalam semua pekerjaanmu, profesimu. Nah itu Pak. Kira-kira Pak, dalam hadis ini orang yang datang bertanya, pertanyaannya sama. Amalan apa yang terbaik? Tapi jawabannya Nabi berbeda-beda. Coba Pak. Pada mana Pak kutananya? Amalan apa yang terbaik ya Rasulullah? Orang pertama Rasulullah katakan kamu harus berlaku adil dalam perdaganganmu. Kenapa? Karena yang datang bertanya seorang pedagang yang biasa mengurangi takaran timbangan di pasar. Biasa na tipu tahu, biasa na bele-bele tahu. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kau tama surga amala yang terbaik kau berlaku adil dalam perdaganganmu. Itu Pak. Orang kedua penyembah berhala. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling baik? Nabi katakan, la tusyrik billah. Aja mupat dua pun Allah Ta'ala. Aja mupat dua. Jangan engkau berlaku syirik. Itu Pak. Kenapa? Nabi tahu orang ini mupat dua pun Allah Ta'ala. Itu Pak. Orang ketiga yang datang pada pakutanana. Amalan apa yang terbaik? Makanya Nabi tak birrul walidain, kau berbuat baik kepada orang tuamu. Kenapa? Nabi tahu orang ini menyepelekan orang tuanya. Orang ini tidak memperdulikan orang tuanya. Orang ini tidak menghargai dan menghormati orang tuanya. Sehingga Nabi mengatakan, kumelo kota surga, amalan yang paling mulia adalah
jangan engkau durhaka kepada orang tuamu. Coba Pak. Orang keempat datang, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang paling utama, amal yang paling baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus berlaku adil dalam profesimu. Kenapa? Nabi tahu dia adalah seorang pemangku pemerintahan. Nabi mengetahui bahwa dia adalah seorang pengatur suatu daerah. Sehingga Nabi mengatakan kau berlaku adil untuk rakyatmu, untuk profesi, untuk pekerjaanmu itu. Coba Pak. Ketika kita melihat hadis ini, kita menarik sebuah kesimpulan. Satu, Nabi itu adalah fatona, sangat cerdas menjawab. Itu si idik makokwe napi si di hadis ya apalah i mana nori codo ke masalah. Itu Pak. Baru satu hadis. Sedangkan Nabi pertanyaan yang sama menjawab berbeda-beda karena melihat situasi dan kondisi siapa orang yang datang bertanya. Coba Pak. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apakah kita seorang pegawai, ASN, polisi, dokter, perawat, apapun pekerjaan kita, sekalipun ibu rumah tangga, maka dia bisa masuk surga sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang penting dia melakoni dengan baik, dia laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, maka dia adalah ahli surga Pak. Polisi kalau dia jalankan tugasnya dengan baik, mengamankan kampung kita, mengamankan kejadian-kejadian di lapangan, mengamankan jalan raya, maka insya Allah polisi itu ahli surga Pak. Pegawai pun demikian. Semua bisa masuk surga sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi istilahnya ugi tatundur-tunduri bawah nih jama-jamata aja na mega tarikata maka da yelo ipake mundur masih kirimat teru ku masih gepak. Tidak selamanya itu amalannya orang pasti masuk surga, tidak selamanya. Ada seorang sahabat Pak ahli ibadah mundur masih kiri ku masih sampai pagi Pak. Sedangkan istrinya di rumah kelaparan, anaknya di rumah kelaparan. Umar bin Khattab masuk ke masjid karena dia melihat sudah 5 hari di dalam masjid masih kirimat terus. Letu ele, maka dia Umar, engka ga anakmu naseng engka ga menemu naseng engka, aga naseng andre nasa biasa tima puasa mina sabak diga ga andre ko bulai itandang. Wah, malino bani bawa dia, dena gaga. Lino manibawa lino na fikiriki, dena fikiriki akhiratna. Padahal dunia sementara Pak. Tidak lama dunia ini, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bu, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka dia Allah Ta'ala, segala yang ada di dunia ini fana, cinampe bawang, dia minta Pak, cinampe bawang. Bahkan umur kita di dunia ini Pak tidak lama kita di dunia ini. A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Maka dia minta umurna umatku ada di antara 60-70 tahun. Coba Pak, dia minta kikolino 60-70 tahun. Jadi kalau umur kita sudah 50 tahun maka awet nih Pak. Bahkan ia kuwatut tamalolo umur 20 tahun 30 tahun selalu masuk di diskoti. Kalau 50 tahun mi palingan apoti manina sapa Pak. Ndak lama Pak. Namo maga cantik nama kun reye Pak. Ia konna ni pulo na taung umur na dena namo badda aga na pake namo badda RDL telu laping. Iya, nasabak mak dan tasidi ni isin na makapuru ni olina namo aga na pake karena memang sudah waktunya Pak. Iya. Namo maga sogita Pa, ia kuanna ni pulau na taong umuruta. Melo ki man recoto maka de doktoro ya dampe ngi po ngaji. De na wadi ki man recoto, maga matandre kolesterol ta. Melo si ki man anu macani maka da etabe po ngaji de na wadi ki man anu macani, maga matandre kulata. Aga na pala wadi wanre doktoro, maka de doktoro aga nanre manumu ya man itu wadi muanre baralle mani bapo ngaji. Nah itu Pak. Jadi dunia ini sebentar sekali Pak. Semua manusia apapun profesinya pasti bermuara pada satu titik, di bawah tujuannya. Menuju kemana? Hatta zurtumul makabir. Semua menuju ke alam kubur. Melok mana ki mate Pak. Cuma tidak ada yang tahu idi gayolo, ustaz gayolo, bapak-bapak gayolo, ibu-ibu gayolo. Dan tidak menutup kemungkinan iya yolo napa guruku. Ya, tapi aku angka kasih pada idik na yolo mundur ustaz.
Tapi namanya ajal tidak begini, Pak. Yakun hadapi wattunna idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dena waddi tambai dena waddi ikurangi jamaah dirahmati Allah. Ya itu. Ini kematian syaratnya cuma satu, bernyawa. Itu saja syaratnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sinin namanya nyawa pasti mati. Jadi syarat kematian satu, bernyawa. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran syaratnya kematian sakit. Tidak ada dalam beberapa riwayat pun mengatakan ia pernah mati tahu nak kena corona. Jadi corona itu bukan syarat kematian. Mega tahu nak kena corona dia mati, betul tidak? Mega tahu dia nak kena corona mati, betul? Iya. Bahkan engkau tahu mati tanya corona gara-gara masker. Sebab magai dia nak kena sikat gigi nanti masker. Maka bola de timun nagang kana pinsang ina taro kebo timun nagang kana mati. Tania corona punoi masker nampunoi na sebab dina sikat gigi. Makanya protokol kesehatan Pak bukan cuma pakai masker, usahakan juga gosok gigi, betul? Nah, itu protokol kesehatan pertama sebelum datang corona. Bahkan sebelum kesehatan ini ada, Nabi mengatakan andainya tidak memberatkan umatku, maka saya perintahkan untuk bersiwak setiap hendak sholat. Itu Pak, ya. La amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Pasti saya perintahkan untuk bersiwak, bergosok gigi sebelum dia sholat. Coba Pak. Jadi pakai masker itu bagus, tapi gosok gigi tongki dulu. Ya. Angka tahu tu liwat pengujaran na dia nak kana sikat gigi. Dia na jok kabotinge, na itamana foto na gelak-gelan na tawid. Nah sengita gari yano mari di mana ngalalena nataro galapot to ulawang, mari di ni jarina nataro ulawang, mari di ni karamel liman na nataro ulawang, mari di ni alon na nataro ulawang, mari di to pa isin na pa din ang kanasika gigi. Eti magosip Pak, magosip. Iya. Na Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini cuma dua saja Pak, dua tujuannya. Degaga lagi, dua bawang. Dua bawa gunana Nabi tadi diutus Pak. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 25. Itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, saya tidak utus kamu sebagai rasul sebelum aku mengutus rasul-rasul yang lain kecuali hanya membawa satu risalah. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun. De gaga isompar ilaine pong Allah Ta'ala, de gaga mapatur ilaine pong Allah Ta'ala, de gaga mapamater ilaine pong Allah Ta'ala, de gaga mapalasar ilaine pong Allah Ta'ala, de gaga mapapaja lasar ilaine pong Allah Ta'ala. Tania dokter papaja malasa tahu Pak. Angkat atau malasa diponis sama dokter 3 hari lagi dia sudah meninggal dunia. Ternyata jolo mati dokter na atau malasa. Artinya apa? Yang namanya kematian adalah rahasia Allah, bukan karena penyakit. Bapak Ibu dirahmati Allah. Niga pereki dalle pu. Halo. Siapa? Niga mereki dalle pong Allah Ta'ala to lakaita. Hah? Tunggu mo. Lakaita atau pong Allah Ta'ala? Hah? Pong Allah Ta'ala. Tunggu mo. Kung nasalaiki lakaita din nareki dui, kamu pa nareki pong Allah Ta'ala. Mapamula ni paja. Itu Pak. Hah? Ya ini perbaiki akidah ini Pak. Ya ko yakin ipong Allah Ta'ala mereki dalle. Jangan khawatir banyak anak, perbanyak anak. Ya jangan KB. Kenapa KB keluarga bingung? Mohon maaf ya, perbanyak anak. Karena Nabi berbangga di akhirat orang-orang yang punya banyak anak. Maka namagai agalay panrengang ustaz jangan mau pikirkan renang, ya. Maka dia pong Allah Ta'ala nahnu narzukukum, saya yang memberikan rezeki tanya ikut. Jadi jamaah dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah diutus itu pertama itu menyempurnakan akidah manusia, menyempurnakan keyakinan kita. Maka dek gaga puang rilene pong Allah Ta'ala, dek gaga mapatur rilene pong Allah Ta'ala, dek gaga maberedalle rilene pong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena manusia sampai hari ini banyak keyakinan bertentangan dengan ajaran Islam Pak. Contoh, mega tau dena melok mapoto si patelu. Nasa ko mapoto telu tau mati sidi. Ayun naman. Angka ka mapakor ko. Dito gaga to cuma biasa yang kalinga to. Nasa aja mapoto si patelu mati sidi. Maka reka dena mati sidi telu-telu na mati.
Namo pak foto na mati to, nareko na dapya jalan na musti mati. Ya, itu Pak. Ya, angka to yaro keyakinan Pak. Yeko angka jambatan na laberi, narimpo italo jambatannya. Tapi ukira komedi to gaga makoro di gaga to. Au selengka na joke nangka jambatan, narimpo italo jambatan. Angka si jambatan na dapi, narimpo si italo. Tili narimpo italo jambatannya. Maka da aga gunana na say pandre panganruan na jambatan maka to sinang ka panganruan na jambatan mo pandre bendengi mo pa dapungan italo mo pa dapungan mo tilo bolana pa imang maka dai lo doang ka pa imang doa salama insyaallah salama ke jara na ti jambatan irim po. Nah itu Pak. Apalagi ang katulolongat taw yaro pa iye ko choki na lapo aga sana choki ko miong ya nyaw iye ko miong na lapo nyaw na lapo lepa doko kalamana na laggawa julalon na doko inyong tapi ia kotau na lapo na buculari se di mana to kaya kinasala ya Pak seakan-akan malati imyong na tahu jadi itulah tujuannya Nabi diutus Pak menyempurnakan akidah manusia memberikan keyakinan bahwa dek agama patuo dek agama pamate dek agama beredalle rilene pong Allah Ta'ala la ilaha illallah 10 tahun etana Nabi tamat ceramah di tanah Mekah hanya mengajarkan bagaimana masyarakat Makkah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan Rasulullah diutus yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir, tujuan Nabi diutus di muka bumi ini adalah makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah tidak diutus Bapak Ibu dirahmati Allah kecuali hanya tujuannya ini menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita baca sejarah Pak, sebelum datang Nabi Muhammad ilam tua-tua makun raya panguluta Umar sebelum datang Nabi Muhammad nalam tua-tua anak makun raya. Bahkan sebelum Nabi datang angka tomatua na pobene anak makun raya. Angka Indo na pulakai anak buranena. Angka masila sura burane makun raya siala Pak. Angka makun rai si bawa makun rai burane siala si bawa burane degaga turana Pak. Bahkan masapi sesisa siala masila sura siala indokna siala si bawa ambokna siala si bawa indokna nenena siala si bawa anakna macam-macam Pak segala petak tahu. Kapan itu berubah? Setelah datang Nabi Muhammad maka da iko indo de tu nawat di siala ko anakmu iko masila surenge de tu nawat di kosiala sila sura makun rain iko masapi secicenge de tu nawat di kosiala. Kapan ajaran itu datang? Setelah datang Nabi Muhammad menyempurnakan kehidupan manusia. Inilah akhlak kemuliaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi tak setelah datang Pak, sebelum tidur sampai tidur kembali sudah diajarkan. Mulai dari tata cara masuk WC sudah diajarkan oleh Nabi. Sampai kita keluar rumah diajarkan Nabi. Naik di atas kendaraan diajarkan Nabi. Mau berhubungan suami istri diajarkan Nabi. Mau buah anak laki-laki anak perempuan diajarkan Nabi. Makanya ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya Islam itu sudah sempurna sebagai ajaran. Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa kesempurnaannya Pak? Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak guru kita, nampak guru kita. Nabi melarang kencing sembarang. Tiga deh. Masalah timi. Nabi tak pernah suatu ketika dengan menantunya panguluta Ali bin Abi Thalib jokai dari karumana si bawa menituna. Watuna latu dari karumai pa masih ke imelo temi Nabi tak mapepo imeloteme melolada iteme nabita watuna meloteme de na sembara teme nabita. Satu Nabi tidak kencing di bawah pohon yang lebat daunnya berbuah berbunga de na teme nabita. Kalau ada pohon yang segar de na pada umat nabita komendre yuk pandang masih ke meloteme tapasapa bata campah nalaga sularana na sempuro batana campai na pana ketik bawang anu na tak akan nama sularana itu. Ya Nabi tidak sembarang. Dua, Nabi tidak kencing di tempat yang berlubang. Dina pada ini kadang-kadang kong kalubang-lubang ipa goro-goro itemir.
Ternyata Nabi mengatakan jangan engkau kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Tempat berlubang itu ada dua makhluk, Pak. Kalau bukan makhluk zahir, pasti makhluk gaib. Apa makhluk zahir? Bere-bere, tungo, cungo-cungo, semua bisa hidup di situ. Nah, itemengi zalim kepada makhluk itu. Dia nak garwak bawang, pasti yang kami bui. Itu satu. Yang kedua, ya kotanya paling bere-bere, tania makhluk seperti ini, pasti itu ditempati oleh namanya makhluk gaib, non-rijing. Ayana tu namega tahu, nak kena mandul, spermanya tidak bagus, nak kena agak lama syahwat, karena kenapa sembarang kencing, Pak. Itu. Pura na temion ron jingge. Macai jengge mega nila sana. Dena nulai panja macam-macam dokter murai na deje gaga mulai lolongan imagay mapadila dai papinadina jinge pura na teme. Nah itu. Makanya Nabi itu tidak sembarang kencing, Pak. Bahkan melarang kencing di lubang-lubang yang ada. Aja tuh si mugosok Pak goro-goronya lubangi. Makanya Nabi kencing, Pak. Napat tarime rotemena, dia mengambil wadah. Malah terong, sero-sero. Napat tarime temena, napalesso iawana batakarumai na inapa na tongkok-tongkok madece tutu na, Pak. Tujuannya apa? Melok matu nak biangin nabita di tempat yang layak. Ya. Akan tetapi tiba-tiba angkai pangulut ta'ali madakala dei naitai angka uwaya wana po karumai nalaya rotemena nabita nainong ipangulut ta'ali pura nainong pangulut ta'ali angka ni nabita tejo katemeku ko maka dia pangulut ta'ali ya Rasulullah teme gaje yaro pura mana winung maka dia nabita Allah temeku ya tu mana kamu winung maka dia Ali ya Rasulullah adampo ngaka maka dia nangka angka teme khairum mimma Zamzam maka singi rasana na iya we samsangi Allah subhanallah teme na nabita pa aga nasa nabita ya Ali karena kamu meminum air kencingku tanpa engkau sengaja dena mo malasa latu matemu pungan na pura na inu pangulut ta'ali teme na nabita dena kana malasa latu mate pa subhanallah bahkan dalam riwayat badannya pangulut ta'ali itu kekar ya kok kunci badan ina cauto mapitna sih, Pak. Ya, apa penyebabnya? Di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan penyebab utamanya karena berkahnya pernah meminum kencingnya Rasulullah tanpa sengaja. Nah, itu, Pak. Mapa komatoro temena lakai tabu. Coba-coba nih. Jangan kamelo inu dena bisengi temena bawang Sama na lo repa ingai nataro agak sana. Nataro agak sengi ya. Bapak Ibu, jangan kat temena nabita, pusat na nabita. Angka nabita, turu pusat na matinroy, Pak, matinroy. Ya robenena nabita, pangulut ta Aisyah, nakan na padi babuah, padi apong. Aisyah tidak mau membangunkan suaminya. Dia namelot tadu inabita karena kenapa? Nabi sedang tertidur pulas. Malak dai Muhammad tinrona. Dia namelot ganggu lakainya. Dia na pada makun raya makokoy. Namo lakay na balibolana na ganggu to. Tanya lakay na bawa na ganggu, Pak. Tapi pangulut ta Aisyah tidak mau ganggu suaminya. Padahal sakit perutnya. Nataha pedina babuana pedina oponna. Naite nabita tati pusena. Yaitu nabita ko matindri tati pusena, Pak. Dena pada umat na nabita de kelona mi tati. Ya. Pangulut ta Aisyah naite nabita masuk pusena male palulu, Pak. Nalulu ipuse na nabita, nalulu. Napa dicingi lulu naro, ampak ko caran. Ya, nalulu mana puse na? Pure nalulu naramme yaro palulu rilalen na werinungi. Na inappa na inuk pangulut ta Aisyah yaro uway ang kapuse na nabita, paya mapadi babuana pangulut ta Aisyah gara-gara puse na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tasadiro puse na nabita. Pak berapa di babua? Mapa komator pusa na lakay tabu. Coba-coba nih. Ya konakan nakipat di apong, alaki tisu, taluluy pusa na lakay tapa 7 jawana kalipana. Ya. Na perme, na paminungi, kode nang kanakan naki joli-joli na pata joli-joli po. Ya. Magay pusa na lakay, pusa na nabita pak bura pusa na lakay taracung. Itu jamaah dirahmati Allah. Makanya Nabi itu manusia mulia, Pak. Namo pusat na Pak Burato. Bahkan ada wanita di zaman Nabi, dia mengambil
keringatnya Nabi sebagai campuran parfum. Kenapa? Karena keringatnya Nabi sangat harum. Luar biasa itu Nabi tak Pak. Luar biasa. Nah Pak Guru mana ki? Meloki masuk boleh agai baca bu. Agai baca kau masuki boleh. Hah? Bismillahi majrih. Oh bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Nigi masuk boleh di bolana na baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Sininna tanana leccae mancaji baraka mana ngilor yalena. Mak baraka anakna, mak baraka bolana, mak baraka wija-wijanna, mak baraka jama-jamanna, mak baraka sininna gau-gauna. Bahkan sininna dalekna mak baraka magai nasabak tungke nasalina boleh denang kana lupa baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Ya naro ta baca. Mendreki yasana kendaraannya bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nasingka ya anak muda yang nareko menulis WhatsApp aga BMW. Nah ya ro BMW maka dah aga betuan ya ro BMW siko melo ijo kana sebabai BMW aga je ro BMW ternyata itu kepanjangannya Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, pura to ya romak beres selengak maka daka assalamualaikum mahasiswaku ko singkang. Tapana jawab ina sa wewewe maka daka ro wewewe na sa wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh singkat mana manina pake na nae mako ko. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Mendreki asa na kendaraan ina Pak Guru kinabita. Akingi oto akingi motor iro ibaca ro. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nigi baca ya perilo doangi nadapi ajalan nari tengalalan de namate ya tawe kecuali dia mendapatkan gelar syahid di sisi Allah. Papa de lo namate syahid nariko na baca ya tungke mendrena ya sena kendaraannya. Jadi aja na tame tahu Pak mendrek ya sena kendaraannya boki matu mati syahid ki. Makanya kupure ta maca ya perilo doange bismillahi majreha wa mursaha latu capakna mendrek ya sena otoe namona lappo ki tahu ya apa lappo bani aleta mati syahid ki itu. Iya. Kung mapalapuang aleta tanah mati syahid mati saki. Ya. Ini jemaah dirahmati Allah. Maluru-luru ilalengi masih kiri ki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Leko-leko ilalengi hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Turu-turungi masya Allah, masya Allah. Tupu-tupui Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tumpu otoy inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kemana bacaan apa? Mapamula letuta menreta ya sana kendaraan letu mateta. Kemana bacaan? Nah itu. Dan cerdasnya Nabi luar biasa Pak. Coba lihat cerdasnya Nabi. Masalah hubungan rumah tangga Pak. Hubungan rumah tangga. Maka di Nabi idza dakhaltal kurfa faruddu ilaiha. Sini nama kunraya. Narikotama ni lakai mulalen na kamarae, acueno tama lalen na kamarae. Cerdasnya Nabi Pak. Ia kotama lakai mulalen na kamarae, acue kotama kamarae. Itu ajaran Nabi. Itu idi makokwe coba dilihat. Ia kotama kamarae lakai ta kadang-kadang makunraya makokwe monro mi manonto pelina Indosiar latu tate 10 2 wenyi. Betul tidak? Sisan natame kamarai maka dan nilakai na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dan niga mate Bapak, mate nila marupu napa kotama. Den repati utaja kuna de mutama kan ya loni repak batu na ya sila de na pese ina de mutama yang gitu ya. Napa guru ki nabita maka dia tu kotama ni kamarai lakai ta cueno. Itu Pak. Subhanallah. Saya baca ke orang Bu ya. Mega cawa bapak-bapak magi na bayangka benena. Saya baca koran beberapa minggu yang lalu di Sulawesi Selatan itu Pak tidak pernah kurang 500 orang bercerai dalam 1 bulan. Ya, coba alena petalura. Ya, itu dalam penelitian itu di Sulawesi Selatan ini puang deneng kana kurang 500 atau masaral lalena. Siulengi berarti di Sulawesi Selatan ini tidak pernah kurang 500 janda baru. Mau sediakan janda ke Sulawesi Selatan ya Pak. Dan ternyata penyebab utamanya itu Pak 78% penyebabnya adalah HP. Itu Pak. 78% penyebabnya adalah
HP. Magai makun raya makokoe megangi na passe na HP na passe na lakay. Lo kani men kalinga carama ti HP na mo pa na passe yawa din de parawita mega ti mo HP rumun rimana roe astagfirullah. Et bare. Men kalinga carama HP na passe lesu bola na HP na passe melo manre HP na passe melo matinro HP na passe masadingi HP na nagaramba. HP mani mawang kabakara ko jupanda ni samanang sila potoy ko chamba ni samanang baka pa masasay matikang itaw ko Malaysia ni samanang tegi mo ronita ko HP na joli nila kay na nadirisan ni sabab maget ya HP na minapas na din ang kanapas sa ilakay na betul tidak ang kagakoy makoro tegi taon na de na jok ka mamaulo taon na de na jok ka ya ko sidap ni lakay ta singkirkan HP pasa-pasa ni lakay ta ulun na to giga babwa na to giga yawa-yawa to tengah-tengah to giaji-aji na to di maning yasa-yasa yawa-yawa di bawang yang penting urus suami ko to sidap na ano kate HP bawa tinato napasa ini jamaah dirahmati Allah akhlak Nabi itu sangat mulia mulai dari tata cara tidur diajarkan Nabi coba Pak makanya Nabi apabila kamu telah membaca bismillahi bismika Allahumma ahya wa bismika amutu ya kopure ta baca ya parelo doange kemudian engkau hendak tidur Nabi mengatakan jangan kamu tindis tangan sebelah kiri ya angkat tu komatin rogi itandra jarita sebelah kiri Nabi mengatakan jangan tindis tangan sebelah kiri na rekomelo nama tindu. Yang mana ditindis? Tindis tangan sebelah kanan. Kenapa? Makanya Nabi siapa orang yang menindis tangan sebelah kiri dia akan sakit-sakitan dan dia pendek umur. Itu. Secara kajian kesehatan ternyata sebelah kiri ini tangan kita berhubungan langsung dengan jantung karena jantung berada di sebelah kiri. Ya kotomatindro selalu ditindis tangan sebelah kiri, jantung tidak berfungsi dengan baik memompa darah ke seluruh tubuh. Ia natuna mega lasana, maponco umuruna kada mate mendadak. Banyak hal-hal yang bisa bermasalah dalam tubuhnya karena ia rodarai dena solo madece riwata kalena. Kenapa? Karena jantung ditindis pada saat tidur. Makanya kotomatindro tindis tangan sebelah kanan. Ajaran Nabi dibenarkan oleh sains. Coba Pak. Nabi tadi kenapa berusaha Pak? Biar hal-hal kecil itu mempunyai makna yang sangat besar. Ayo, subhanallah. Ya, mega diwita si seleutuna tetong, pura kiri kanan kanan kiri. Ya. Ibu-ibu juga mega toni wita manganga cauni mengkelingay. Ibu-ibu melo mana kita masuruga? Melo kita masuruga Bu? Hah? Deta melo? Mau? Serius? Serius ki? Bu, komelo kita masuruga, telu bawa kewajiban. Laki-laki marajit ta masuruga situngan na burane. Engka tu hadis makada mega makun retama lalen naranaka betul mega makun retama ranaka tapi mega to makun retama suruga. Kenapa nasabak mega mematoi makun rayena burane? Ya, begitu sebenarnya. Makanya mega tamaranaka, mega tama suruga. Ya, makanya laki-laki disuruh menambah istri 2, 3, 4. Kenapa nasabak mega jumlana makun rayana burane? Betul tidak? Malupo mana sorana burane. Subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya komelo kita masuruga Bu. Syaratna telu nih. Maka di Nabi nigi makun rena pegau iya telue boleh masuk surga dari pintu mana saja. 1, najagengi sempajal 5 wattuna. Yang kedua najagengi puasa ramalanna. Yang ketiga naturusilah kaina. Tamai suruga tega pintuna suruga. Selesai Bu. Iya sisai kewajiban mana burane. Masesa kewajiban burane. Manasu kewajiban burane. Mak bisa penne kewajiban burane, mapel kewajiban burane, masering kewajiban burane, masa padoi manasami mani kewajiban burane. Tapahan Ibu, macam wamana ibu nasa cocok cara mana ustaz, malewan nak mengkalinga cara mana apa nak cara si cocoki. Nah itu kewajiban makun raya Pak telumi. Ya sisai kewajiban mana burane. Tapalah irobudi. Yang pertama najagengi sempajal 5 wattuna.
Yang kedua, najagaini puasa Ramalanna. 3, naturusilah kaina. Yeko nasuro ki masasa asasaki. Nasuro ki manaswa nasuki. Nasuro ki mabisa penne ki. Nasuro ki lenga ki. Nasuro ki mopa ki. Nah sabab magi kode tapi kau imadoraka ki. Itu. Jadi saya kira ya narwala sebagai palisewet tu suara saya juga mulai habis karena jadwal tak telu seso jadwal kubu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Naliti pamasina pengala ta'ala napasalama kilino letu akhirah insyaallah. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.